Jadi takut tidak takut, sebab pengetahuan Pak Donditan tentang Alkitab juga sebenarnya anak-anak muda remaja di gereja ini yang belajar sungguh-sungguh pun pasti bisa lawan Bapak. Bapak punya pengetahuan Alkitab kacau tuh, kacau balau, sangat mudah dibantah. Dan saya sudah persiapkan ayat-ayat yang sangat keras sebenarnya kalau jadi, cuman sebenarnya pihak mereka ini takut ngadepin Kodondi, hanya saja membuat alasan supaya nggak terlalu memalukan, padahal intinya takut. Jadi kalau online, saya pikir untuk Pak Donditan sangat mudah dihadapi. Nah ini menurut saya juga paling kocak ya. Kalau debat online boleh dan siap. Nah ini gimana sih konsepnya Pak Pendeta? Kalau hanya kuat debat online, ya bilang sejujurnya bahwa masalahnya bukan di pasal-pasal perjanjian, ya, tapi nggak kuat ngadepin kecerdasan Kodondi. Sangat bersemangat, alasan saya positif. Ini jadi momen pemberitaan Injil. Saya akan bangkit berdiri dan saya akan bilang orang-orang yang tidak menerima Yesus neraka bla bla. Oh, itu siap tuh. Tapi jelas ini ya hanya akal-akalan. Tapi intinya itu tadi, takut. Bagi mereka Donditan ini meresahkan karena satu persatu jemaat Kristen masuk ke Islam dibimbing Kodonditan. Jadi wajar ya gimana perasaannya. Tapi pendetanya aja takut ngadepin Donditan, apalagi hanya kelas domba ambiar ya. Kurang top apa coba pendeta Melatok. Beliau pendeta yang luar biasa terkenal ya. Jemaatnya juga pasti sangat banyak. Beliau juga sangat keras ya menyikapi Kodonditan ya. Menyebut Donditan ini nggak ada ilmunya. Tapi giliran diajak debat, diajak dialog baik-baik, malah melempem ya. Malah ngeles dengan segala gaya. Itu akan berdampak pada keraguan. Dan endingnya nanti bakal domba-domba rame-rame datang ke Kodondi bertanya tentang kekristenan, lalu mendapat penjelasan sesuai fakta dan data yang paling jelas, lalu memilih masuk Islam. Dan itu kan yang selama ini terjadi. Lah gembala yang gak bisa merawat dombanya datang sendiri loh ke Kodondi ya. Datang sendiri. Mungkin mereka nggak percaya lagi sama penjelasan pendeta atau pastor. Makanya mereka memilih percaya penjelasan Kodondi ketimbang penjelasan pendetanya. Ayo, siapa yang salah? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa sih Bu tahu Bu? Dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet Muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan, sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, nampaknya Oten makin tidak berdaya menarasikan keyakinannya dan sangat bersemangat mau memurtadkan Muslim. Tapi giliran diajak debat, beraninya mereka hanya lewat online. Karena kita paham di online dibantu oleh AI dan Google ya. Mulai dari kelas domba sampai kelas gembala sama aja. Nggak mampu, bahkan ya nampaknya panik ya. Ini bisa dilihat dari cara mereka ngadepin Donditan. Bagi mereka Donditan ini meresahkan karena satu persatu jemaat Kristen masuk ke Islam dibimbing Kodonditan. Jadi wajar ya gimana perasaannya. Tapi pendetanya aja takut ngadepin Donditan, apalagi hanya kelas domba ambiar ya. Hanya bisa ngembik di kandangnya, asli ya. Kurang top apa coba pendeta Melatok. Beliau pendeta yang luar biasa terkenal ya. Jemaatnya juga pasti sangat banyak. Ya kita bisa lihat di setiap kebaktian beliau sangat banyak jemaatnya. Beliau juga sangat keras ya menyikapi Kodonditan. Malah menyebut Donditan ini sebagai anak iblis. Ya, menyebut Donditan ini nggak ada ilmunya. Tapi giliran diajak debat, diajak dialog baik-baik, malah melempem ya, malah ngeles dengan segala gaya. Ngaku ikut penasehat hukum untuk tidak debat lah. Ngaku ikut nasihat jemaatnya bahwa debat dengan Dondi itu nol manfaat lah. Tapi intinya takut. Mau ngeles model dewa juga ya, nggak bisa lari dari kenyataan bahwa pendeta takut ngadepin Donditan. Takut jemaatnya makin habis karena impact dari perdebatan Donditan ya. Sangat meluluh lantakan doktrin kekristenan yang dibangun oleh pendeta ya. Makanya ya jemaat juga takut.
pendetanya bakal pelangap-pelongo nanti di hadapan Kodonitan ketika dihadapkan dengan kenyataan problematika ayatnya di Bible. Ya, pasti habis deh ya. Mari kita simak gaya ngeles pendeta Mel Atok yang takut ngadepin Donditan. Coba kita simak. Beberapa waktu lalu sudah sangat bersemangat dan sangat siap untuk melakukan debat dengan Donditan. Bahkan sudah sepakat tanggal segala macam. Dan akhirnya saya dimintai KTP. Ya, KTP, saya bilang KTP untuk apa? KTP ini untuk surat perjanjian, Pak. Oh kalau begitu kirim dulu surat perjanjiannya. Supaya saya punya tim hukum. Kan di gereja kita ini kan ada tim hukum. Tim hukum gereja yang anggotanya jaksa, polisi, pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain. Paling banyak polisi. Jadi saya akhirnya minta tim hukum gereja mempelajari. Mereka bersepakat untuk menunda atau belum bisa dilaksanakan karena ada 12 pasal kalau tidak salah dalam surat perjanjian yang dikirimkan oleh pihaknya Yayasan Mualaf Center. 12 pasal, saya ini kan tidak mengerti. Dan ini yang saya juga sekaligus minta maaf kepada tim hukum saya dan juga sinode saya khususnya di daerah NTT. Itu memang keputusan sepihak dari saya. Saya tidak konsultasi dengan siapa-siapa. Saya merasa kaget dan perlu konsultasi ketika ada surat perjanjian ternyata. Dan ada hukum-hukumnya begitu. Jadi ada 12 pasal. Setelah tim hukum saya periksa dan mereka bertemu dengan saya. Mereka bedah pasal per pasal. Dia bilang kalau Bapak paksa, Bapak rugi. Kalau Bapak paksa berdasarkan pasal-pasal ini, Bapak pasti akan sangat rugi besar. Ya. Dan itu porsi mereka untuk menjelaskannya secara detail. Sahabat, dari narasi pendeta Mel Atok ini menunjukkan bahwa aslinya sih takut ya, cuma nggak ngaku aja. Kalaupun katakanlah pendeta Mel Atok itu berani, ya ngakunya bersemangat mau debat ya, sudah mempersiapkan diri. Tapi yang pasti jemaatnya takut, pihak gereja juga takut, tim kuasa hukumnya juga takut ya, khawatir ya. Dari takut inilah kemudian muncul narasi pembenaran, seolah berani tapi tidak direstui sinode lah, tim hukum atau jemaat atau apalah ya. Kalau yang disoal adalah narasi pasal-pasal yang diajukan pihak Mualaf Center, kan sangat gampang. Tinggal diajukan usulan untuk dikoreksi, direvisi sampai benar-benar kedua belah pihak itu sepakat. Baru nanti ditandatangani sebagai aturan atau kode etik yang wajib ditaati kedua belah pihak ya. Selama belum ditandatangani kan sifatnya masih draft ya, sama sekali belum final, masih bisa dikoreksi, masih bisa direvisi ya sesuai usulan kedua belah pihak. Lah ini kok malah milih kabur ketimbang mengajukan usulan perbaikan bagaimana redaksi surat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, tapi ya berbagai alasan lah dibuat dan menurut saya itu hanya alasan aja. Malah informasi dari Kodonitan bahwa pihak pendeta Mel Atok itu bukan hanya menyatakan keberatan, malah memblokir WA Bu Melisa atau siapa itu ya, mediator dari Mualaf Center selaku fasilitator debat. Nah ini makin menguatkan keyakinan kita bahwa intinya pihak pendeta Mel Atok itu takut debat. Karena kalau yang disoal itu narasi di surat perjanjian, kan narasi yang sama udah sering dipakai dalam debat dengan pendeta-pendeta lain. Sebelumnya kan udah pendeta Esra Soru, Budi Asali, Henry Tan, dan lain-lainnya. Udah sering banget gitu ya. Kan asik-asik aja gitu loh ya. Nggak ada persoalan. Nah memang dalam debat ya harus ada diatur supaya masing-masing pihak itu punya kesepakatan bersama soal aturan yang berlaku di debat. Nggak ada tuh tim kuasa hukum gereja menyoal pasal ini, pasal itu. Lah kok giliran Mel Atok malah kayak gini gitu ya. Emangnya tim hukum gereja selama ini kemana gitu ya. Kok nggak mencegah gitu para pendeta debat difasilitasi Mualaf Center atau Geram Mualaf. Lah pendeta Esra Soru kan pasti masuk sinode juga. Budi Asali juga pasti masuk. Henry Tan dan lain-lain juga pasti masuk. Ya kan bukan cuman Mel Atok, kan semua juga pasti ada sinodenya gitu loh. Kok nggak mempersoalkan itu? Jelas ini ya hanya akal-akalan, tapi intinya itu tadi, takut. Saya suruh tim tandai Pak Donditan supaya beliau nonton ini, supaya tahu duduk perkaranya.
Jadi kalau bilang mundur karena saya mau mundur, tidak ada. Saya sudah sangat siap. Bahkan ayat yang saya baca tadi sudah siap saya tayangkan dengan semua ayat-ayat senada di debat itu. Sudah siap, materi full. Hanya saya ini kan buat keputusan sendiri, dan inilah saya sangat bersemangat. Alasan saya positif. Ini jadi momen pemberitaan Injil. Saya akan bangkit berdiri dan saya akan bilang orang-orang yang tidak menerima Yesus neraka bla bla. Oh, itu siap tuh. Tapi para penasehat hukum saya ini bilang, ini tidak semudah itu Bapak. Mari kami jelaskan. Tang 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 tang. Dengan karakter seperti saya, materi yang saya siapkan seperti ayat-ayat tadi yang mengatakan ada anak setan apa segala macam, itu kan pasti keluar. Sudah pasti. Nah, kalau itu di gereja sih tidak apa-apa. Karena ini sedang mengajar firman dan datanya jelas. Tapi kalau di luar gereja dengan dasar-dasar pasal-pasal seperti itu pasti kesulitan. Dan sebenarnya bisa dirubah, tapi perubahannya pasti makan waktu bisa sangat lama. Karena mesti tatap muka, mesti diskusi yang berujung kesepakatan seperti apa, begitu ya. Pengurus daerah mengetahui ini, mereka sangat memuji tim hukum di gereja Amazing Grace sambil berkata, Pak bersyukur bahwa tim hukum dipakai Tuhan untuk mencegah Bapak masuk dalam kerugian besar, begitu. Jadi terima kasih, dan setelah itu baru jemaat-jemaat yang selama ini ternyata menolak perdebatan itu, mereka juga bilang, seminar kami cuma omong. Saya pikir mereka dukung, ternyata mereka tidak dukung semua, kebanyakan mungkin 1-2 mungkin yang bukan dukung juga, tapi ya rasa ya baiklah. Mayoritas tidak dukung. Bagaimana saya bisa melangkah dengan saya pun separuh jiwa tidak dukung nih? Kan bagi saya seluruh jiwa saya, pembahasannya agak mungkin hiperbola. Nah, ini narasi mengada-ngada menurut saya. Sejak kapan narasi di ruang debat dipersoalkan secara hukum? Kan beda ya. Ruang debat itu ranah akademis bro. Apapun narasi Anda, apalagi meyakinkan dengan fakta dan data, itu nggak bisa dituntut. Nggak bisa dipersoalkan secara hukum. Argumen dibalas argumen. Nah, beda tentu dengan monolog ya. Lah kok dibandingkan dengan Ahok misalnya. Ahok itu kan kita tahu ya menghina ayat suci Al-Quran, Al-Maidah ayat 51. Padahal dia tidak sedang diminta untuk menjelaskan ayat, tidak sedang hadir berdialog atau berdebat tentang perbandingan agama, bukan ya. Tidak sedang diminta berpendapat soal ayat itu. Makanya kena pasal penistaan. Kenapa? Dia itu disuruh berpidato tentang budidaya ikan. Lah ngapain membawa-bawa ayat Al-Quran yang notabene-nya bukan kitab yang dia imani, tapi dengan cara yang tidak semestinya. Ya. Jadi itu bukan di ruang debat, makanya Pak Ahok kena pasal. Lah tentu akan berbeda dengan kalau pendeta Mel atau berhadapan dengan Kohdonitan di ruang debat. Artinya, jika Mel Atok menyamakan forum debat dengan Kohdonitan dengan pidatonya Ahok di depan petani dan nelayan, dan ya apalagi kalau tim hukum gereja juga mendalilkan itu misalnya ya, tentu ini sungguh kocak dan bahkan sangat menggelikan. Lah monolog kok disamakan dengan debat, ini gimana ceritanya? Nah, tapi menurut saya ini ya problem logika, minus akal sehat maksud saya. Ya, masa iya tim hukum berpikir begitu? Saya kok nggak yakin ya. Jangan-jangan hanya akal-akalan si pendeta Mel Atok aja. Ya, masa ruang debat disamakan dengan narasi Ahok ya? Ini kan beda ya. Bahwa tim hukum bilang kalau online boleh Bapak, kami tidak masalah kalau online, tetapi Bapak juga tetap menjaga kata-kata dan lain sebagainya. Bapak punya spanning itu tolong diatur Bapak, karena ada undang-undang ITE juga. Saya bilang siap. Jadi Pak Donditan ini bukan batal. Jadi mereka mau, kalau Pak Donditan mau online, sesegera mungkin kami layani. Begitu ya. Jadi takut tidak takut, sebab pengetahuan Pak Donditan tentang Alkitab juga sebenarnya anak-anak muda remaja di gereja ini yang belajar sungguh-sungguh pun pasti bisa lawan Bapak. Bapak punya pengetahuan Alkitab kacau balau, sangat mudah dibantah. Dan saya sudah persiapkan ayat-ayat yang sangat keras sebenarnya kalau jadi. Cuman justru yang keras-keras itu yang menurut pertimbangan tim hukum saya, itu kalau di gereja mungkin, di luar di ranah perdebatan apalagi di hotel dengan pasal-pasal seperti itu, bisa jadi Bapak akan bermasalah, dapat masalah begitu ya. Jadi kalau online
Saya pikir untuk Padonditan sangat mudah dihadapi. Nah ini menurut saya juga paling kocak ya. Kata Pendeta Mel Atok dan katanya saran dari tim hukum gereja ya, sinode atau apalah ya. Kalau debat online boleh dan siap. Nah ini gimana sih konsepnya Pak Pendeta? Tadi disinggung soal persoalan hukum lah. Undang-undang ITE lah yang dibawa-bawa. Ya, kalau ngomongnya harus direm-rem gitu ya, biar nggak bermasalah hukum ya. Tapi kok malah maunya debat online? Lah, kalau hanya kuat debat online ya bilang sejujurnya bahwa masalahnya bukan di pasal-pasal perjanjian ya, tapi nggak kuat ngadepin kecerdasan Kodondi ya. Kita tahu Kodondi ini kan sangat powerful ya dalam hal penyajian literatur ya. Jadi kalau offline ya udah pasti Pendeta Mel Atok mungkin dianggap babak belur ya. Perang melawan kitab sucinya sendiri nanti ya. Perang melawan literatur yang ditulis oleh pakar-pakar Kristen juga, dan itu pasti akan disajikan oleh Kodonditan. Nah, sedangkan kalau debat online ya nanti Pak Pendeta bakal dibantu oleh tim pekerja menyiapkan data-data gitu ya, hasil AI so pasti ya, agar pendeta nggak pelangap-pelongo ngadepin Kodonditan yang membawa segudang buku yang menjadi literaturnya. Nah ini kita paham ya, kalau emang beraninya sama hanya di online nggak berani offline, berarti kita sudah paham dong kapasitasnya si pendeta ini seperti apa. Kemudian baik tim hukum maupun jemaat termasuk pihak sinode kan yang pasti orang-orang top di Kristen dong ya, yang menginginkan Pendeta Mel Atok ini tidak debat dengan Kodondi. Ini menunjukkan bahwa mereka semua takut. Takut apa? Sudah jelas, takut doktrin dan dogma kekristenan makin diketahui masalahnya oleh jemaat. Ya, tentu akan berdampak pada keraguan dan endingnya nanti bakal domba-domba rame-rame datang ke Kodondi bertanya tentang kekristenan, lalu mendapat penjelasan sesuai fakta dan data yang paling jelas, lalu memilih masuk Islam. Dan itu kan yang selama ini terjadi. Ya, itu yang sangat meresahkan pihak Oten. Mereka yang rame-rame mendatangi Kodondi, mereka yang bertanya soal kekristenan, mereka juga yang meninggalkan kekristenan. Giliran Kodondi menjelaskan, gembalanya ngamuk-ngamuk, menyoal Kodondi. Lah gembala yang gak bisa merawat dombanya, datang sendiri loh ke Kodondi ya, datang sendiri. Mungkin mereka gak percaya lagi sama penjelasan pendeta atau pastor, makanya mereka memilih percaya penjelasan Kodondi ketimbang penjelasan pendetanya. Ayo, siapa yang salah? Ya. Ketika Pendeta Mel Atok meminta jemaatnya agar jangan menonton videonya Kodondi, bisa nggak jemaat mengikuti arahan pendeta? Saya yakin nggak bisa. Nggak bisa. Malah jangan-jangan pada saat yang sama jemaatnya malah penasaran. Emang ada apa dengan Kodondi gitu ya? Begitu menyimak mereka bilang, benar juga ya. Ternyata Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya itu Tuhan. Justru Paulus yang mengajarkan itu di Roma 10 ayat 9. Wah, berarti Kodondi benar, pendeta ngarang. Nah, itu jadi persoalan. Makanya mereka berusaha untuk menghalangi perdebatan Pendeta Mel Atok ini dengan Kodondi. Ternyata mungkin ketakutan hal itu benar-benar terjadi. Yang rugi siapa? Ya mereka. Yang gak untung bagi mereka, gak untung. Kenapa? Karena persoalan mereka bakal makin diketahui oleh jemaat. Tentu persepuluhan makin minus yang masuk ke pendeta. Mungkin itu persoalannya. Kenapa Pendeta Mel Atok memilih untuk tidak melanjutkan debat dengan Kodonditan. Tapi menurut saya lebih kuat sih takut. Semuanya pada takut ngadepin Kodondi ya. Gimana coba ketika Kodondi mempersoalkan bagaimana Pendeta Mel Atok mengatakan bahwa yang merubah-rubah ayat di Bible itu adalah anak iblis ya, atau setan lah seperti itu. Ternyata terbukti secara fakta dan data bahwa yang mengubah-ubah itu justru LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kodondi hanya menyajikan. Ayo, kalau begitu anak setannya, anak iblisnya siapa nih? Kan sudah jelas. Itu yang sangat ditakuti ya. Paham aja kita. Jadi pada akhirnya sebuah kesimpulan yang pasti bahwa sebenarnya pihak mereka ini takut ngadepin Kodondi, hanya saja membuat alasan supaya nggak terlalu memalukan. Padahal intinya takut.